sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita absen terlebih dahulu, ya. Banyak yang tidak hadir? Ada, oke, ya. Salma? Hadir, Bu. Sakit, alhamdulillah sudah sehat ya? Iya, Bu. Iya. Karen Larissa? Hadir, Bu. Oke ya, Karen hadir. Semuanya hari ini hadir. Iya. Hadir. Ya, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Jadi sudah paham kan tentang berpikir kritis materi kita minggu belakang? Paham ya? Berhubung sudah paham, hari ini kita memasuki materi baru, yaitu tentang salawat Oke, sebelum Ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran, breaking dulu. Mau? Oke, silakan breakingnya kita simpan aja ya, supaya tidak ngantuk ya. Perli ngantuk Perli? Tidak ya. Nanti setelah ice breaking kita lihat semangat Perli pasti meningkat ya. Oke, ice breakingnya seperti biasa ya. Ketika Ibu mengatakan tentunya satu kali. Ketika Ibu mengatakan lima kali, maka semuanya harus ditepunya lima kali. Siapa yang salah nanti akan menyimpulkan materi tentang sabun iman. Jadi konsentrasi ya. Konsentrasi, oke. Mulai ya. Tepuk 3 kali. Semuanya konsentrasi. Konsentrasi semuanya. Semangat semuanya. Semangat. Ibu minta ulang 1 kali, tepuk 5 kali. Hari ini kita akan belajar tentang Sa'amul Iman. Di sini Sa'amul Iman ada ayat yang menjelaskan tentang Sa'amul Iman. Ya, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan ayat Sa'amul Iman? Saya, Bu. Oh, Tasya. Oke, Tasya, silakan Tasya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mengartikan dari ayat Quran Surah An-Nisa 136. Coba. Saya, Bu. Ya, Salma. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, jadi di situ kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul. Siapa Rasul kita? Dan kepada kitab. Kitab kita siapa? Kitabnya Al-Quran, ya. Serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Di sini jadi di dalil iman ini kita dianjurkan selain beriman kepada Al-Quran, ya, kita harus meyakini iman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kitab apa saja? Zabur. Terus apa lagi? Sama lagi. Jadi kitab itu ada 4. Kitab yang menjadi keyakinan kita yaitu Al-Quran. Tapi di sini kita diwajibkan untuk iman kepada kitab-kitab selain Al-Quran, ya. Kita juga disuruh di sini ada perintahnya tetap iman kepada kitab, ya, selain Al-Quran. Kita harus mengimani bahwasanya kitab itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu untuk ayatnya, ya. Cukup nanti 3. Ya, yang pertama itu yang mulia. Yang kedua. Yang ketiga. Yakin, ada yang yakin dan ada hakul yakin. Di mana masing-masing dari tingkatan iman ini ada tujuannya, ya. Jadi selain itu juga di sini ada yang namanya menambah dan pengurang iman, ya. Menambah iman atau penambah iman. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifatnya. Nama-nama Allah itu biasanya disebut dengan Asmaul Husna beserta dengan sifatnya, ya. Asmaul Husna itu nama-nama baik, nama-nama yang indah, ya. Ketika kita mengenal nama-nama Allah, maka iman kita akan bertambah, ya. Balas sebaliknya, ya, berpaling dari mengenal Allah dan nama serta sifat-sifatnya. Ketika kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Asmaul Husna, maka iman kita akan berkurang, ya. Di sini ada dua ya. Ketika ada yang menambah, ada yang mengurang, ya. Yang selanjutnya memperhatikan ayat-ayat Allah yang baik, ya, ayat-ayat kauniyah maupun dengan ayat-ayat syariah, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran harus ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran beserta isi dan kandungannya, maka ilmu kita akan bertambah. Saya Bu. Ya, sama. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya. Jadi di situ kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul. Siapa Rasul kita? Dan kepada kitab. Kitab kita siapa? Al-Quran. Kitabnya Al-Quran.
diturunkan sebelumnya. Di sini jadi di dari iman ini kita dianjurkan selain beriman kepada Al-Quran, ya, kita harus meyakini iman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kitab apa saja? Zabur. Terus apa lagi? Sama lagi. Jadi kitab itu ada 4. Kitab yang menjadi keyakinan kita yaitu Al-Quran. Tapi di sini kita diwajibkan untuk iman kepada kitab-kitab selain Al-Quran, ya. Kita juga disuruh di sini ada perintahnya tetap iman kepada kitab, ya, selain Al-Quran. Kita harus mengimani bahwasanya kitab itu juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu untuk ayatnya, ya. Sa'abul iman kita membahas tentang 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis makna sa'abul iman, cabang-cabang iman. Jadi kita nanti akan membahas tentang pengertian, dalil macam-macam dan manfaat. Yang selanjutnya mempresentasikan makna sa'abul iman, ya. Nanti kita akan mempresentasikan maknanya, makna dari sa'abul iman. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya adalah meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang. Tujuan yang terakhir membiasakan sikap disiplin. Nanti ketika kita sudah tercapai dengan 3 pembelajaran ini, tujuan pembelajaran, maka kita akan terbiasa sikap disiplin, jujur, tanggung jawab yang merupakan cabang dari iman. Ya. Oke, di sini ada infografis tentang cabang iman. Cabang iman ada berapa? 3. Berapa? 3. Tanggung jawab 3, Bu. Ya, semangat kan? Semangat. Ya, sudah breaking. Oke, yang pertama ini kita harus iman dengan apa yang kita ucapkan atau yang disebut dengan lisan, ya. Jadi untuk iman kita tidak bisa untuk hanya lisan saja, ya, hanya lisan saja, didukung juga dengan bukti perbuatan, ya. Kalau lisan kita sudah beriman, kita harus dilakukan dengan tindakan atau perbuatan. Yang selanjutnya diyakini dengan hati. Contohnya ketika kita sholat, oh saya hari ini ingin sholat, ya. Kita tidak bisa mengutarakan hanya dengan lisan, ya. Dan harus kita lakukan dengan perbuatan dengan cara kita sholat. Dengan sholat ini dilantari dengan yakin dalam hati, tidak ada paksaan siapapun, ya. Jadi dari ketiga iman ini ada masing-masing cabangnya. Nah, dan cabang-cabang inilah yang nanti akan kita bahas di materi ini, ya. Yang pertama kita lihat, ya, tentang makna, ya, makna iman, ya. Ini kita lihat ada pengertian tentang iman. Siapa yang bisa yang mengerti tentang iman? Saya, Bu. Ya, apa itu iman kalian? Secara etimologis berasal dari kata amanah, yu'minu, iman, berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oke, ya, iman itu ya dibenarkan dengan hati,
ya, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah menghambakan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata antar manusia dan penciptaannya, bukan hamba yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah ya, kita tidak ada paksaan dalam iman. Ya, harus berasal dari hati. Ya, nah di sini ada juga. Nah, kita lihat dari tingkatan iman. Ada berapa tingkatan iman? 3 tingkatan iman yang harus kita imani. Yang pertama, ilmu yakin, yaitu dalam pemakna bahasa Indonesia yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu. Ya, jadi setiap kita yakin, ya pasti kita harus mempunyai dasaran. Ya, harus dasaran kita dari ilmu. Seperti kita tahunya tentang hukum agama, ya, hukum tauhid. Ini semuanya sudah ada aturannya, sudah ada aturannya, sudah tertulis di mana pedoman kita, yaitu Al-Qur'an. Oke, di sini ada infografis tentang cabang iman. Cabang iman ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Aku jawab 3, Bu. Ya, semangat kan? Ya, sudah ranking. Oke, yang pertama ini kita harus iman dengan apa yang kita ucapkan atau yang disebut dengan lisan. Ya, jadi untuk iman kita tidak bisa untuk hanya lisan saja, ya, hanya lisan saja, didukung juga dengan bukti perbuatan. Ya, kalau lisan kita sudah beriman, kita harus dilakukan dengan tindakan atau perbuatan. Yang selanjutnya diyakini dengan hati. Contohnya ketika kita sholat, oh saya hari ini ingin sholat, ya, kita tidak bisa mengutarakan hanya dengan lisan, ya, dan harus kita lakukan dengan perbuatan dengan cara kita sholat. Dengan sholat ini dilantari dengan yakin dalam hati, tidak ada paksaan siapapun, ya. Jadi dari ketiga iman ini ada masing-masing cabangnya. Nah, dan cabang-cabang inilah yang nanti akan kita bahas di materi ini, ya. Yang pertama kita lihat, ya, tentang makna, ya, makna iman, ya. Ini kita lihat ada pengertian tentang iman. Siapa yang bisa yang mengerti tentang iman? Saya, Bu. Ya, apa itu iman kalian? Secara etimologis berasal dari kata amanah, yu'minu, iman, berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai, dan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Oke, ya, iman itu yang dibenarkan dengan hati, ya, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah menghambakan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata antar manusia dan penciptaannya, bukan hamba yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah, ya, kita tidak ada paksaan dalam iman. Ya, harus
ya, hukum tauhid. Ini semuanya sudah ada aturannya, sudah tertulis. Di mana pedoman kita yaitu Al-Qur'an. Ya. Yang selanjutnya setelah ainul yakin apa lagi? Ainul yakin. Kenapa ainul yakin? Jadi ketika kita ya belajar tentang ayat-ayat Al-Qur'an, maka keimanan kita akan bertambah. Dengan begitu juga dengan sebaliknya, apabila kita tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, maka iman kita akan berkurang. Jadi sudah paham tentang menambah dan mengurangnya iman? Sudah. Dari sini ibu mau tanya, apakah ada yang belum paham dari materi yang disampaikan? Kalau belum ada yang paham atau ada yang tidak paham, boleh di sini, boleh tanya, Bu, saya tidak paham, ya. Kalau yang selanjutnya ibu tanya, sudah paham, berarti ibu akan memasuki materi yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya. Sudah paham? Sudah. Ya, ini sudah paham dan sekarang kita ada yang namanya iman. Iman itu ada berapa? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada ya, jangan salah dari keenam ikatan iman ini. Yang pertama, tingkat yang paling tinggi yaitu Allah. Setelah itu tingkat yang tertinggi lagi. Tingkat yang selanjutnya apa? Ya, sudah itu langsung yang kelima ada qada dan di sini. Nah, kita lihat ya, ada iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah dengan cara kita melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Termasuk iman kepada Allah. Oke. Dari sini ya, ibu mau kalian buat ya kelompok. Silakan buat kelompok menjadi 3 kelompok ya. Silakan dibuat 3 kelompok. Kepada Allah yang ada bedanya ya. Iman kepada Allah itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Beriman dengan jujur dengan kebenaran Allah. Apa maksudnya itu? Mengakui bahwa Allah itu ada. Mengakui bahwa Allah itu ada. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar apa? Al-Quran. Dengan cara kita belajar Al-Quran. Yang selanjutnya, iman kepada para malaikat. Ya, iman kepada malaikat yang seperti apa? Beriman dengan keberadaan para malaikat Allah. Beriman dengan keberadaan para malaikat Allah. Ya. Malaikat ada berapa? 10. Ada berapa? 10. Ada berapa? 10. Jibril, Nuh, Nakir, Rohil,
ya ada 4 kitab yang harus kita imani, yang harus kita ketahui ya. Itu kitab itu diturunkan ya, selain Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi sebelum Muhammad. Yang ketiga tadi ya. Yang selanjutnya iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul maksudnya apa di sini? Mengimani bahwa Kita diwajibkan untuk mengimani semua atau seluruh risalah pada Rasul yang berasal dari Allah. Kita berwajib untuk mengimani sunnah-sunnahnya ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad. Yang selanjutnya iman kepada hari akhir. Ya, hari akhir ini hari yang pernah kita sebut dengan hari kebangkitan. Ya, di mana semua amal baik, amal kecil ataupun besar, baik amal baik ataupun buruk akan dipergi. Yang selanjutnya iman kepada qada dan qadar. beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Oke, yang selanjutnya lagi. Beriman bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu bila Allah mau. Ya, beriman bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengimani takdir, berarti kita iman kepada qada dan qadar. Tuh, jadi dari ke-6 iman ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham ya. Berhubung sudah paham, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Dan kalian ini silakan berdiskusi ya. Kelompok 1 kalian berdiskusi tentang cabang iman dalam bentuk niat ya, dalam hal niat, akidah dan hati. Ya. Kelompok 2 temanya tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kelompok 3 ya, temanya tentang iman kepada atau tentang perbuatan anggota badan. Silakan Ibu kasih waktu selama 10 menit. 10 menit silakan berdiskusi dengan temannya ya, berdiskusi. Nanti ketika 10 menit silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan. Ibu mau tanya kelompok 1, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati yang akan disampaikan oleh saudari Safira Amanda. Kepada Safira kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mengenai cabang iman dalam hal niat, akidah dan hati. Makna iman secara etimologis berasal dari kata amana, yu'minu, imanan, berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai. Dan menurut istilah iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman Syafi'i al-Mu'um, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain.
Tujuan keimanan adalah penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala semata antar manusia dan penciptaannya, bukan penghamba daripada manusia lain atau golongan lain. Macam-macam iman. Iman taklidi mengikuti, iman tahqiqi kemantapan hati, iman istilali berdasarkan bukti. Tahapan keimanan dibenarkan di dalam kalbu, keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan, dikeralkan dengan lisan, menyebarkan kebenaran, diamalkan, merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul. Ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. 1. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 3. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 4. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada kebangkitan setelah kematian. 7. Iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. 8. Iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Selanjutnya 9. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. 10. Mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Jadi iman kepada dari hati, yaitu bisa kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, iman kepada malaikat, ya. Yang selanjutnya iman kepada kitab Allah. Terus iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Yang selanjutnya lagi iman kepada takdir baik. Iman kepada takdir baik dan buruk, ya, yang sudah menjadi ketetapan Allah. Coba kelompok 2. Ibu mau tanya dari kelompok penjelasan dari kelompok 1 tadi. Sudah paham sampai di sini imannya? Iman yang dilakukan dengan tindakan hati, dari perasaan, dari jiwa kita, ya. Tidak Allah, iman kepada hari akhir, ya. Jadi yang keenam iman itu termasuk iman kepada hati, ya. Ini sudah paham? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Siapakah yang bisa menyimpulkan data dari kita hari ini? Coba tunjuk tangan. Saya. Oh, Heru. Oleh Heru apa kesimpulannya, Heru? Setiap manusia dilahirkan dengan fitnah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang Zat yang Maha Kuasa, yang dalam istilah agama disebut dengan iman. Iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Pilar iman terdiri dari 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. Dan 6. Mempercayai kadar dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut memiliki beberapa bagian unsur atau perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Hanya itu saja kesimpulan dari saya. Oke, ya. Jadi adiknya itu sudah menyimpulkan bahwasanya iman itu terbagi menjadi 3, ya. 3 dengan dia berlapisnya. Yang pertama harus dilakukan
materi selalu iman nanti kita akan bahas lagi di minggu yang akan datang ya. Jadi di rumah silakan belajar lagi ya, kalian silakan cari materi lagi untuk memperluas materi tentang selalu iman, dan kita akan lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang. Sudah, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.